Terus gimana dengan majikan-majikan di Hong Kong itu yang katanya harus nggak boleh melakukan gathering, nggak boleh berkumpul, pokoknya intinya nggak boleh berkumpul. Tapi mereka kenapa ya? Mereka juga masih ngadain namanya makan malam bersama, masih pesta bersama, entah itu pesta ulang tahun, pesta Natal, nana-nana tuh masih banyak banget agenda-agenda itu yang dilakukan di sini gitu. Itu kan juga melanggar gitu. Dan di sini yang disayangkan sekali ya, itu kenapa yang selalu dipojokkan ya, seolah-olah itu penyebaran virus COVID-19 itu yang apa namanya tersangka utama, menjadi tersangka utama itu adalah TKW atau pembantu rumah tangga. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Marina Kurnia. Hey, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu baik-baik saja. Di video kali ini aku itu pengen mengeluarkan unek-unek aku berkaitan dengan banyaknya berita tentang TKW Hongkong lagi yang katanya itu nyebarin virus lah, katanya itu nggak bersih atau gimana itu. Pokoknya berita ini yang sangat-sangat buat aku tuh nggak suka banget, bukan nggak suka ya nggak suka juga nggak nyaman banget karena berita itu ada di mana-mana, ada di TV Hong Kong, ada di berita yang banyak banget di Facebook ya. So seperti apa beritanya? Jadi terus ikutin video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke? Oke guys, jadi berhubung hari ini tuh hari apa sih? Nggak tahu sih. Pokoknya aku lihat timeline di Google, ada juga di Facebook. Itu tuh banyak banget yang menayangkan, yang memberitakan, yaitu tentang larangan pekerja buruh migran ya, khususnya itu TKW, khususnya adalah buruh migran yang bekerja di sektor pembantu rumah tangga ya, seperti saya ini ya kan. Nah, di sini tuh beritanya itu tentang larangan berkumpul pas di hari libur. Kita tuh dilarang berkumpul, dilarang bertemu dengan teman-teman kita, terus dilarang untuk mendirikan tenda dan segala macamnya. Pokoknya berhubungan dengan hari libur itu kita tuh nggak boleh, intinya nggak boleh berkumpul kayak gitulah. Nah, di sini tuh kayak gini ya, beritanya itu yang selalu di glow up bukan di glow up guys, aku gak ngerti bahasa Inggris guys. Jadi beritanya itu selalu yang dieluh-eluhkan itu tuh selalu TKW Hong Kong, selalu pembantu rumah tangga gitu. Terus apa kabar dengan mereka para majikan kayak gitu? Kenapa sih mereka tuh kayak gini, kalau mereka tuh nggak suka ya kita libur terus kita kumpul sama orang sama teman-teman kita gitu. So berikanlah kita tuh tempat yang layak untuk tempat atau hormatilah hak kita lah sebagai pembantu rumah tangga. Kita tuh libur cuman 1 hari, itu pun juga nggak sampai 1 hari ya kan. Kita biasanya coba bayangin, misalnya kita berangkat libur jam 9 atau jam 10, terus jam 8, jam 7 kita tuh udah di bawah rumah, terus jam 8 baru naik ke rumah ya, biasanya tuh kayak gitu. Kita tuh cuma libur beberapa jam kayak gitu, terus kita juga libur tuh juga nggak ada istirahat sama sekali, bahkan tuh kayak nggak libur tuh nggak kayak yang menghilangkan penat dalam bekerja 6 hari itu kayak gitu. Dan di sini di berita-berita yang ada di TV Hong Kong sendiri, ada di di Facebook itu banyak banget ya, itu yang menampilkan bahwa pembantu rumah tangga itu dilarang untuk libur bareng kayak gitu. Padahal kita itu ya sebenarnya gini ya, sebenarnya juga banyak banget yang minggu lalu itu kena dampaknya di Kaligos CB, itu banyak banget yang ketangkap karena tidak menaati instruksi dari pemerintah yang hanya berkumpul 2 orang itu. Nah, tapi kan juga nggak sedikit gitu yang menerapkan harus yang menerapkan 2 orang berkumpul gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh nggak boleh libur, terus kita libur di rumah ya kan, apa bisa kita tuh leluasa itu gitu, kita bisa tidur, kita bisa nggak kerja, kita bisa dapat tenang di rumah kan? Nggak bisa guys gitu. Apalagi kalau mereka yang mbak-mbak yang nggak ada kamar sendiri tuh pasti susah banget deh, libur di rumah itu pasti susah banget. Bahkan mungkin nggak libur, karena pasti majikan akan
mengganti dengan uang. So terus gimana dengan majikan-majikan di Hong Kong itu yang katanya harus nggak boleh melakukan gathering, nggak boleh berkumpul, pokoknya intinya nggak boleh berkumpul. Tapi mereka kenapa ya? Mereka juga masih ngadain namanya makan malam bersama, masih pesta bersama, entah itu pesta ulang tahun, pesta Natal, tuh masih banyak banget agenda-agenda itu yang dilakukan di sini gitu. Itu kan juga melanggar gitu. Dan di sini yang disayangkan sekali ya, itu kenapa yang selalu dipojokkan ya, seolah-olah itu penyebaran virus COVID-19 itu yang tersangka utama, menjadi tersangka utama itu adalah TKW atau pembantu rumah tangga. Sedangkan di sini pada kenyataannya yang banyak tertular dan menularkan itu adalah orang Hong Kong sendiri. Tapi ya lagi-lagi semua itu kita lagi di pojokan, TKW lagi, pembantu lagi gitu. Kayak kita itu seolah-olah nggak ngerti protokol kesehatan, seolah-olah kita itu emlay atau tidak memperpedulikan itu. Terus seolah-olah kita itu yaitu orang yang satu-satunya menjadi tersangka penularan virus ini gitu. Padahal kenyataannya tuh enggak gitu. Dan yang sangat disayangkan dari berita-berita ini yang yang selalu dinaikkan ya beritanya itu selalu lagi kalau ada TKW Hong Kong atau pembantu rumah tangga yang kena virus itu pasti para majikan tuh udah heboh sendiri. Kamu harus hati-hati ya kalau libur, kamu harus gini, kamu harus pakai masker, gini, kamu harus cuci tangan lah, tuh banyak sekali seperti itu. Sementara pembantu rumah tangga itu yang menularkan sebenarnya juga bos mereka sendiri kayak gitu. Jadi yang salah juga tetap pembantu rumah tangga lagi yang salah, katanya kita kurang bersih lah, kita kurang menjaga diri lah, kurang itulah, kurang inilah. Maafan, sebenarnya yang maafan tuh siapa sih? Dan di sini itu aku juga yang nggak suka itu gini, saya pribadi ya nggak tahu ya, ini pengalaman saya sendiri. Saya nggak tahu, mungkin banyak mbak-mbak yang di luar sana juga seperti saya itu kan di sini kerja jaga anak ya kan, dan jaga anak itu full ya kan, dari pagi sampai dia tidur lagi jam 10, jam 11 malam itu full kita harus pakai masker, dan di rumah, dan nggak pernah kemana-mana, di rumah saja nggak kemana-mana itu aku selalu pakai masker ya. Nyopotnya itu pas jam makan, terus misalnya aku anakku lagi tidur siang itu aku copot masker. Tapi kalau setelah itu anakku udah aku bangun lah, mereka bangun lagi, itu udah pakai standby masker. Dan di situ ya majikan aku yang setiap hari kemana-mana, setiap hari keluar rumah, mereka itu nggak pakai masker di rumah dong. Jadi ketika kita protes ya kan, aku pernah suatu hari aku protes tentang kenapa ya kita tuh, sampai kapan ya kita tuh pakai masker di rumah gitu. Aku udah setahun lebih loh, beneran udah setahun lebih kasus di Hong Kong ini, udah satu tahun lebih itu pakai masker di rumah, dan kayak nggak ada kebebasan sama sekali gitu. Merasa aneh banget kalau nggak pakai masker tuh, jadi malah aneh gitu, malah ada sesuatu yang kurang kayak gitu. Terus bos aku bilang gini, aku tuh loh di kantor juga kerja pakai masker, kalau kamu tahu, aku semua karyawanku di kantor juga pakai masker. Terus aku jawab dong, ya itu kan di kantor kan, beda orang, beda rumah kayak gitu. Sedangkan kita itu nggak kemana-mana, kita cuma standby di rumah, kita juga nggak pernah belanja, kalian sendiri yang belanja gitu. Terus kapan kita pakai masker? Aku bilang gitu. Ya itu tuh karena kamu tuh jaga anak-anak, itu alasannya. Terus mereka itu yang setiap hari keluar itu juga ini ngerasa dirinya tuh aman, ngerasa dirinya tuh udah bersih gitu kalau nggak pakai masker di rumah. Jadi itu yang bikin aku tuh sebel banget tuh, kayak kenapa sih mereka tuh menganggap kita tuh para pembantu rumah tangga tuh kayak kotor banget. Dan di situ pernah ya beberapa kali ketika aku tuh habis makan, terus aku lupa nggak cepet-cepet pakai masker, dia tuh gini langsung nunjuk ke aku, beneran nunjuk gini,
kamu cepetan pakai masker gitu, kamu kalau habis makan kamu cepat masker. Itu ngerasa sakit hati, tahu nggak? Ngerasa sakit hatinya itu gini, kayak kita tuh beneran orang yang paling kotor di dunia, dan orang yang tersangka utama penyebaran virus tuh kayak pembantu gitu. Beneran kita tuh kayak orang yang nggak ngerti bersih kebersihan. Kita nggak ngerti, kayak kita kayak orang yang nggak ngerti protokol kesehatan juga harus gimana kayak gitu. Jadi itu yang bikin kayak kenapa sih harus kita gitu. Apakah karena kita itu cuma seorang pembantu, dan apakah karena mereka itu banyak uang untuk bayar kita kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bener nggak ada harganya gitu di sini. So di video ini ya silakan dicerna sendiri. Intinya aku tuh kayak nggak suka banget berita-berita yang beredar ini, seolah-olah cuma kita doang yang harus jaga diri, terus mereka enak-enakan manggil orang untuk makan-makan di rumah kayak gitu. Terus kayak cuma kita doang orang yang paling kotor gitu di antara mereka, dan bagi mereka kita itu bener-bener kotor kayak gitu. Itu kayak nggak suka banget. So udah, ini kayaknya udah panjang banget videonya. Intinya aku nggak suka, dan terserah tanggapan kalian seperti apa. Apakah kalian juga sependapat dengan saya? So jika kalian suka videonya, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir, dan semoga bumi ini lebih cepat membaik ya, biar kita lebih tenang, kita lebih free, kita bener-bener bebas dari apa yang namanya virus-virus ini. So thank you so much for watching. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. So bye bye, assalamualaikum.